Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tadi, bawa gelar yang kecil tadi sebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Subuh yang keempat, Masjid Al-Muqaddis ada di Palestina, itu namanya Al-Baitul Muqaddas. Kalau pakai alif lam di pangkalnya Al-Baitul Muqaddas. Tapi kalau tak pakai alif lam, Baitul Maqdis. Ingat tuh, bisa diingat. Kalau pakai alif lam, Al-Baitul Muqaddas. Kalau tak pakai alif lam, Baitul Maqdis. Masjid Pasar Dupa nih tidak Muqaddas, tidak Maqdis. Masjid Al-Muqaddis. Muqaddis artinya orang yang mensucikan. Waktu Allah Ta'ala mau menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka hanya akan menumpahkan darah, berkelahi, berperang. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Kami mensucikan Allah. Jadi Al-Muqaddis artinya orang yang mensucikan Allah dari segala kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang selalu mensucikan Allah. Mensucikan Allah itu bagaimana caranya? Mengucapkan Allahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik, Masjid Al-Muqaddis, masjid yang keempat, 23 September 2020. Hari ini masuk tanggal 4 atau 5 Safar. 5 Safar 1442 bertepatan 23 September. Hadis yang ke-16, An Aisyah radhiyallahu anha, dari ibu kita. Semua orang di masjid ini, semua orang di dunia ini mengaku Aisyah itu ibu kita. Allah menyuruh, wa azwajuhu ummahatukum, istri Nabi itu emak kamu. Kalau ada orang menghina emak kita, mengamuk atau tidak? Mengamuk. Jadi kalau ada orang menghina Aisyah, wajib mengamuk. Siapa itu orang menghina Aisyah? Syiah. Belum muncul lagi, nanti tak lama lagi muncul. An Aisyah radhiyallahu anha, dari ibu kita Aisyah, semoga Allah meridhai dia. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Man ahdasa, siapa yang membuat sesuatu yang baru, fi amrina, dalam agama ini, dalam agama ini, ma laisa minhu, yang tak ada dalilnya dari Quran, dari sunnah, dari ijma', dari qiyas, fahuwa raddun, maka amal itu rad, amal itu mardud. Kalau amal itu diterima, makbul. Kalau amal itu tak diterima, mardud. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya disepakati secara bahasa. Muttafaqun alaihnya artinya hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Hadis yang paling tinggi ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, namanya muttafaqun alaih. Yang di bawah itu ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Yang nomor 3 ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Nomor 4 tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Tapi syaratnya mengikut syarat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. 4 level. Saya ulang sekali lagi. Yang paling tinggi ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, namanya muttafaqun alaih. Nomor 2 ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Nomor 3 ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Nomor 4 tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Tapi cukup menurut syarat Sahih Bukhari dan Muslim.
Disebutkan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Apa kata Imam Al-Hakim? Sahihun ala syartaihima, sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, walam yukhrijahu, tapi tak disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jelas? Bilang aja jelas. Jika lo keluar tanya orang berapa pembagian hadis paling tinggi itu, ada 4. Dan disebutkan Ustaz tadi. Cuman saking penuhnya aku tak begitu konsen kali. Rekamannya ada, apa susah-susah. Tinggal tonton di channel Yayasan Tabung Wakaf Umat. Subscribe, comment, like, and share. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat, maka amalnya itu mardud, tak diterima. Siapa yang membuat-buat yang tak ada zaman Nabi, dibuatnya sekarang, maka amal itu mardud. Tadi yang kemari naik Honda, ada Honda itu zaman Nabi? Kalau gitu Honda itu makbul atau mardud? Takut menjawab. Enggak, saya tidak menjebak. Man ahdasa fi amrina, maksud fi amrina hadza dalam urusan agama. Honda itu urusan agama? Tidak. Suzuki, Kawasaki jangan komplain. Orang Pekanbaru apapun mereknya tetap. Dulu waktu saya masih ngajar di Usuluddin, dibuat di situ di lapangan parkir itu ada dibuat Honda dilarang parkir. Dulu Usuluddin. Pesawat itu ada zaman Nabi. Kalau gitu pesawat itu makbul atau mardud? Man ahdasa, siapa yang membuat-buat fi amrina hadza dalam urusan agama. Kalau bukan dalam urusan agama boleh atau tidak boleh? Boleh. Pesawat itu urusan agama? Tidak. Sepeda motor itu urusan agama? Tidak. Mobil itu urusan agama? Jadi kalau ada orang mengatakan mobil itu bid'ah, pesawat itu bid'ah, Honda itu bid'ah, berarti dia bahasa lembutnya belum ngaji. Dia belum ngaji. Mobil itu bid'ah, motor itu bid'ah, pesawat itu bid'ah, karena tak ada zaman Nabi. Belum. Jangan marah, dia belum ngaji. Tapi diulangnya juga lagi, bodoh. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat sesuatu yang tak ada zaman Nabi, fi amrina, dalam masalah urusan agama. Kalau bukan dalam masalah urusan agama, maka boleh, tak apa-apa. Tiba-tiba tadi ada yang berdoa, Allahumma hdina fi man hadait. Boleh atau boleh? Payahlah jamaahnya jawab. Belum sarapan loh. Allahumma hdina fi man hadait, kata dia. Boleh atau boleh? Boleh atau boleh? Mana boleh? Man ahdasa, dia membuat-buat fi amrina dalam masalah agamanya. Berdoa ini masalah agama atau bukan masalah agama? Masalah agama, dibuat-buat dalam masalah agama. Yang ada cara berdoa dalam hadis Nabi, pertama tapak tangan ke langit, yang kedua tapak tangan ke muka, yang ketiga tapak tangan membalik ketika doa bala tolak bala. Allahumma dafa'ana wala wal waba wal fahsya wal riba wal junun wal juzam wasuyuf al muhtalifata wasyada'ida wal mi'ad ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma. Tak ada doa begini. Man ahdatha, siapa yang membuat-buat fi amrina dalam urusan agama ini, ma laisa minhu, yang tak ada dalilnya sama sekali. Nah, ini penting. Ada ikatan di sini. Bukan semua yang dibuat-buat itu bid'ah. Semua yang dibuat-buat, syarat pertama dalam masalah agama. Yang kedua, ma laisa minhu, tak ada dalilnya sama sekali. Fa huwa raddun, maka amal itu mardud. Di Masjid Al-Muqaddis, ibu-ibu masih ada sore membaca Yasin. Ibu-ibunya disimpan dalam akuarium.
Masih ada orang baca wirid Yasin sore Kamis, sore Jumat di Muqaddis? Masih ada. Membaca Yasin itu, misalnya ada orang mengatakan membaca Yasin itu hukumnya bid'ah, kata dia. Yang lagi kalian ikut di Masjid Al-Muqaddis tuh, baca Yasin itu bid'ah tuh. Ini dalilnya. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat fi amrina dalam urusan agama, ma laysa minhu fa huwa raddun, maka mardud. Membaca Yasin itu urusan agama atau bukan urusan agama? Urusan agama. Maksudnya urusan agama, ibadah. Ma laysa minhu, tak ada dalilnya. Membaca Yasin itu ada tak dalilnya? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Ada tak dalilnya? Ada. Selama ada dalilnya maka tak boleh dikatakan bid'ah. Sekarang orang enak aja membid'ahkan. Kalau sekarang orang enak aja buat, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Bukan begitu bid'ah itu. Bid'ah itu ma laisa minhu. Kalau tak ada dalilnya baru bid'ah. Misalnya tadi habis tasyahud. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma ta'ala bi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada jamaah yang menambah doa. Allahumma hfaz Abdul Somad min corona wal majnun. Jagalah Abdul Somad dari penyakit corona dan ruang gilo. Yang ketawa dulu, ini ada pertanyaan ini dulu. Sebelum salam dibacanya. Allahumma hfaz Abdul Somad min corona wal majnun. Boleh atau tak boleh? Ikhtilaf ulama. Dekat ini mengatakan boleh, yang itu mengatakan tak boleh. Yang mengatakan tak boleh, kenapa dia bilang tak boleh? Berdasarkan pangkal hadis man ahdasa fi amrina, karena sudah membuat yang tak dibuat oleh Nabi. Yang mengatakan boleh, kenapa dia bilang boleh? Ma laisa minhu, karena ada dalilnya. Selama ada dalilnya maka tak boleh disalahkan. Apa dalilnya? Boleh menambah doa ketika bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ada seorang makmum membaca, apa kata dia? Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Jadi kita semua membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dia baca lain, dibuatnya sendiri. Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Mendengar itu Nabi tanya selesai sholat, siapa yang baca doa yang tak kuajarkan tadi? Pandai dia membuat doa. Siapa yang baca itu tadi? Kata sahabat ini, aku yang baca itu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Turun malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Maka kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ringkas buku ini dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu ada kitab syarahnya, namanya Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Apa kata dia? Jawazu ihdatsiz zikri, boleh membuat bacaan zikir atau doa fi shalah, dalam salat, malam yukhalif bil ma'sur, selama tidak bertentangan dengan doa ma'sur. Doa ma'sur artinya doa ada dalam Quran atau ada dalam hadis. Contoh doa yang ada dalam Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Contoh doa yang ada dalam hadis, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Selama doa itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka doa itu hukumnya boleh, makbul. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, 40 tahun Imam Hambali berdoa. Apa kata dia? Allahumma ghfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Da'autu lis-Syafi'i fi salati 40 sanah. Aku mendoakan Syafi'i dalam sembahyangku, dalam salatku 40 tahun. Allahumma ghfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saya ulang sekali lagi.
Kalau ada orang menambahkan doa di ujung sebelum salam, Allahumma gfirli wa li Ustaz Abdul Somad saja, yang lain tidak. Boleh atau tak boleh? Pangkalnya boleh, ujungnya tak boleh. Jelas? Sekarang saya kasih satu contoh lagi. Sebelum terbit matahari, dari mulai setelah subuh, dibacanya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim sampai terbit matahari. Jam berapa terbit matahari Pak Ustaz? Mudah nengok terbit matahari. Tengok maghrib jam berapa? Jam berapa maghrib? 18.13. Berarti jam 6.13 sudah terbit matahari, kita sholat sunat isya. Saya cuma mau ngasih tahu jam 6.13 kita berhenti. 6.13 yang muat sholat sunat isya, yang tak muat duduk aja dengarkan. 6.13 saya berhenti sekejap sholat sunat isya. Habis itu baru menjawab pertanyaan. Habis itu baru kita bubar. Dan ada kabar gembira, kabarnya subuh ini ada sarapan bersama di warung masing-masing. Dari mulai habis sholat subuh, selesai sholat subuh dia tak balik ke rumah, duduk dia di masjid, dibacanya Fatihah sampai jam 6.13. Boleh atau tak boleh? Boleh. Mana dalilnya? Man ahdasa, siapa yang membuat-buat fi amrina, dalam agamanya, ma laisa minhu, tak ada dalilnya sama sekali, fa huwa raddun maqbul, mardud, tak diterima. Habis sholat subuh, duduk dia di masjid, dibacanya Al-Fatihah sampai terbit matahari. Boleh atau tak boleh? Boleh. Mana dalilnya? Man sholat subha fi jama'atin, sampai sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir dengan Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'atain, sholat sunat dia 2 rakaat, karena lahu ka'ajri hajatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tapi kan itu disebutnya zikir Pak Ustaz. Baca Fatihah itu zikir atau tak zikir? Zikir lah itu, bodoh. Zikir lah itu. Awal tak zikir Al-Fatihah itu. Membaca Fatihah zikir, membaca surat Al-Kahfi zikir, membaca Quran itu zikir, membaca selawat itu zikir, bahkan sholat itu pun zikir. Aqimis sholata li dzikri. Zikir, sholat, dalam sholat itu ada zikir. Kalau ada orang sholat tapi tak zikir, tak ingat dia kepada Allah, mana diterima sholatnya? Imam Ibnu Taimiyah habis sholat subuh sampai terbit matahari membaca Al-Fatihah tak berhenti. Baca dalam biografinya. Muridnya datang menemui Ibnu Taimiyah, aku mau menengok apa amalan Imam Ibnu Taimiyah. Dari mulai habis sholat subuh sampai terbit matahari, Ibnu Taimiyah tak berhenti membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Ada jamaah sebelum tidur malam dipetiknya tasbih, Subhanallah, 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 Subhanallah 1000 kali sebelum tidur malam. Boleh apa tak boleh? Apa boleh-boleh aja nih? Selama ada dalilnya. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah mengingat Allah, zikran katsira, berzikirlah sebanyak-banyak zikir. Sebanyak-banyak, berzikir dia 1000. 1000 itu banyak apa zikir? Banyak kalau dibandingkan 100. Kalau dibandingkan yang 100.000 zikir. Cuman dia takut, dia kalau tak disebutkannya angkanya, takut dia tak istiqomah. Berzikir dia 1000. Oh tak boleh Pak Ustaz, berzikir 1000, 2000 tak boleh. Karena Abu Hurairah berzikir sebelum tidur malam, yusabbihu, bertasbih menganggap Allah, alfa uqdah, 2000 simpul tadi. Jadi simpulnya tadi 2000 simpul, 1000 simpul. Sebelum tidur malam bertasbih dia Subhanallah, 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 Subhanallah. Kesimpulan hadis ini, hati-hati membid'ahkan orang. Selama ada dalilnya maka bukan bid'ah. Bisa kita teruskan? Anda jamaah menjawab tak bisa, saya teruskan juga.
Orang yang ceramah saya kok. Serah saya lah. Wa fi riwayatin li Muslimin. Ada pula satu riwayat dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Yang tadi itu ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Ustaz, kenapa kita baca At-Targhib wa Tarhib? Kenapa kita enggak baca Sahih Bukhari aja? Sahih Bukhari itu isinya 7.275 hadis. 7.275 hadis. Buku ini isinya 903 hadis. Sedang ini aja pun tak tahu kapan selesai. Nanti kalau udah hatam ini baru kita baca Sahih Bukhari. Setuju? Tak takut Ustaz baca Sahih Bukhari. Apa lagi? Kita baca. Andai saya mati tak selesai, ini akan melanjutnya. Tak banyak yang setuju. Man amila, siapa yang melakukan amal, amalan, suatu melakukan amalan, laisa alaihi amruna, yang tak ada dalilnya, fahuwa raddun, maka amal itu mardud. Ustaz katanya bid'ah hasanah, asal dibuat baik bid'ah hasanah, yang bid'ah dolalah itu mana? Khawarij, Murji'ah, fitnah khalqil Quran, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Itulah yang disebut dengan bid'ah dolalah, yang tak ada dibuat Nabi, yang tak ada diajarkan Nabi, yang tak ada dalil sama sekali. Bid'ah dolalah. Wali Abi Daud, ada pula dalam Sunan Abi Daud, man sona'a, siapa yang membuat-buat amran, sesuatu, perbuatan, ucapan, pemikiran, ala ghairi amrina, kalau tak ada dalilnya, fahuwa raddun, maka perbuatan itu mardud. Kenapa disebutkan sampai 3? Bahwa hadis itu kadang berbeda-beda periwayatannya, berbeda-beda maknanya. Jadi kalau ada ustadz menyebutkan satu hadis berbeda dengan ustadz kita di pondok pesantren, jangan langsung disalahkan. Boleh jadi kita tak tahu riwayat itu atau tak pernah mendengar riwayat itu. Yang kita pelajari di pesantren Sahih Bukhari, rupanya yang diriwayatkannya di situ sudah di Sunan Abi Daud. Lalu langsung kita angkat tangan, Pak Ustadz, yang Ustadz baca tadi salah. Aku tak salah, kaji kau belum sampai ke situ. Kaji kau baru 1, pas mau naik kedua guru kau mati. Hadis ke-17. Wa anha, dari dari dia. Dia itu siapa? Aisyah. Jangan nanti waktu membaca hadis nih, mana tahu udah selesai nanti adik-adik. Wa anha, darinya. Jamaah bertanya, nya itu siapa Pak Ustaz? Jangan kau tanya, banyak tanya usul neraka kau nanti. Nya itu yang pertama tadi lah. Pertama tadi kan kita kaji Aisyah. Darinya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah SAW qala, Nabi berkata, Sittatun la'anashum wa la'anahumullah. Ada 7 golongan manusia la'antuhum, kulaknat mereka, dan Allah pun melaknat mereka. Ada 7 golongan dilaknat Nabi Muhammad SAW, dilaknat Allah Ta'ala. Allah dan Rasul melaknatnya. Mudah-mudahan kita selamat dari yang 7 ini. Wa kullu nabiyyin mujabin, semua nabi-nabi yang kabul doa, semua nabi-nabi itu kabul doa. Siapa itu yang dilaknat Allah? Yang pertama, az-zaidu fi kitabillahi azza wa jalla, menambah-nambah kitab suci, menambah-nambah kitab suci. Ada orang menambah kitab suci ini, ada kitab suci umat Nabi Musa namanya Taurat. Datang orang Yahudi ditambahnya sama Talmud. Apa namanya? Talmud. Orang Yahudi sekarang itu lebih mau berpegang kepada Talmud daripada Taurat. Taurat ditinggalkan, yang dipegang tambahannya Talmud namanya. Saya menerjemahkan sebagian kitab Talmud itu dulu. Ada buku Talmud judulnya, saya ikut menerjemahkan itu. Sejarah agama Yahudi saya juga menerjemahkan. Cari di internet sejarah agama Yahudi, penterjemah Abdul Somad. Lebih 40 buku saya terjemahkan. Kenapa banyak betul Pak Ustaz? Tak ada kerja saya waktu itu, menerjemah buku aja gitu. Tidak ceramah, tidak mengajar, tidak dosen, menerjemah buku aja kerja saya.
Asal siap saya jual, asal siap saya jual, asal siap saya jual. Sekarang dicetak orang di Jakarta banyak. Tapi saya tak dapat duit. Karena buku itu dah jual naskah hadis. Makanya kalian kalau ada nerjemah buku, jangan kalian jual naskah, rugi. Saya dulu tak tahu kalau saya akan jadi ustaz terkenal. Oh tahu, mana saya jual. Nasib dia lah, dia dulu. Yang pertama, menambah-nambah dalam kitab Allah. Siapa yang menambah-nambah, maka dia dilaknat Allah, dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam Quran itu disebutkan salat subuh 2 rakaat. Ada? Tolong tunjukkan saya mana ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada salat subuh namanya 2 rakaat. Rakaat keduanya pakai kunut, setengah berbunyi, setengah tak berbunyi. Ada? Tak ada. Kalau begitu semua yang ada di masjid ini dilaknat Allah karena menambah-nambah yang ada dalam Quran. Oh, mual. Kita akan berhadapan sama orang macam ini. Videonya sudah di-share semalam. Ada contoh, tinggal pula HP. Ada videonya. Dia tak mau sholat. Diwawancarai sama TV Warner. Bapak kenapa nggak mau sholat? Karena menambah-nambah yang ada dalam Quran. Dalam Quran nggak ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Coba kalau berhadapan dia sama anak-anak muda Pekanbaru. Kita bilang menempeleng itu kalau kita ramai dia sendiri. Bisa kita bilang menempeleng. Kalau dia ramai, kami kemarin dari Batam, jadi menginap di rumah di atas bukit, di tengah hutan. Jadi pas pagi itu kami mau sarapan, banyak monyet di teras. Jadi kata penjaganya, menghadapi monyet ini mesti kita lebih ramai dari dia. Kalau dia ramai, kita yang takut. Maka jangan sampai orang monyet-monyet diramai. Faham? Betul anak muda tadi kata dia tampeleng tampar. Iya kalau kita lebih ramai. Kalau nanti dunia ini terbalik, lebih ramai yang tak sembahyang daripada yang sembahyang, lebih ramai monyet daripada manusia. Saya takut kalau saya diadukan nanti ke polisi, monyet-monyet sakit hati. Kami sebagai gerakan orang yang tak sembahyang sakit hati, maka kami laporkan Ustaz Somad. Sekarang ya bisa kita menang karena lebih banyak yang sembahyang daripada tak sembahyang. Kalau dunia ini nanti terbolak-balik, lebih banyak yang tak sembahyang daripada yang sembahyang. Di bawahnya Quran, kalian yang sholat itu hanya menambah-nambah saja. Di Quran tak ada, di hadis tak ada. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah, Al-Quran. Penjelasan isi Al-Quran itu ada dalam sunnah Rasulullah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dilakukan Rasul maka amalkanlah. Jadi yang kita lakukan ini adalah menurut tuntunan Quran dan sunnah. Di dalam Quran itu disebutkan secara global. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Alladzina yuqimuna shalah, mereka menegakkan salat. Aqimis salata li dzikri, laksanakanlah salat. Penjelasan mana salatnya ada dalam sunnah. Dijelaskan lagi lebih detail mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunatnya dijelaskan oleh ulama. Ada pernah Nabi mengajarkan rukun salat 13? Ada? Mana ada? Dijelaskan secara sistematis oleh ulama. Makanya dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Jangan sampai hadisnya sahih, pemahamannya bengkok. Banyak sekarang orang mengajar hadisnya sahih, otak dia tak sahih. Dua, yang dilaknat Allah itu siapa? Wal mukadzibu biqadarillah, orang yang mendustakan takdir. Karena umat Islam ini mundur gara-gara beriman kepada takdir, maka dengan ini rukun iman kita amandemen jadi 5. Antuk minadillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir tak perlu dipercaya karena takdir hanya membuat umat Islam mundur. Siapa itu? Mu'tazilah, Qadariyah,
ahlul bid'ah ini. Sedangkan kita adalah beriman kepada 6 rukun iman, maka kita ini disebut dengan ahlus sunnah. Yang salah itu bukan takdirnya, yang salah itu orangnya, karena dia pasrah berserah kepada takdir. Abang tak cari makan bang, abang tak kerja bang, abang tak ke kantor bang. Kalau memang sudah rezeki kita tak akan kemana adiknya. Rezeki itu lebih tahu di mana alamat kita daripada kita tahu di mana letak rezeki kita. Rezeki itu lebih bersemangat mencari kita daripada kita mencari rezeki kita. Betul tak cakap tu? Betul. Rezeki itu lebih tahu di mana Abdul Somad daripada Abdul Somad tahu di mana rezeki. Saya tak tahu di mana letak sarapan saya pagi. Entah di warung mana, entah di rumah mana, tak tahu. Tapi lontong sayur itu tahu di mana saya berada. Tak akan mungkin dia salah alamat. Betul? Begitu jugalah malaikat maut tak akan mungkin salah cabut nyawa. Takut betul. Sampai salah lauk pun dikasih hand sanitizer. Saking takutnya. Mati juga. Matinya bukan kena COVID. Matinya kena klakson. Klakson orang dari belakang. Kumat darah tinggi dia. Mati. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita tidak ikut protokol kesehatan. Tetap pakai masker. Saya kemana-mana saya gantung kan masker. Tahu nanti. Tidur pun saya gantung. Atau kita mati. Tuduh orang kita tak taat protokol kesehatan. Tiga, wal mutasallitu ala ummati. Orang yang berkuasa memimpin umatku, berkuasa dia, jadi kades dia, jadi RT dia, memimpin umat Muhammad SAW bil jabarut, tapi dengan jabar. Jibara, wali. Ada istilah wali nikah itu namanya wali jabar, wali majbur. Wali majbur itu dua, ayah sama atuk. Wali majbur itu begini. Ayah kalian yang gadis-gadis, ayah kalian pergi ke pasar dupa. Sampai di pasar dupa ditengoknya tukang ayam ganteng gitu. Dikasih tukang ayam itu pula ayam gratis ekor. Lalu dibilangnya situ, kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 2 ekor ayam tunai. Sah apa tak sah? Balik dia ke rumah dibilang sama anak gadisnya, anak gadisku, ya kau udah kunikahkan sama tukang ayam di pasar dupa. Nikahnya sah apa tak sah? Itu namanya wali majbur. Kenapa? Karena dia bisa memaksa. Makanya ada aliran ahli bid'ah di dunia ini namanya Jabariyah. Karena kata dia hidup ini terpaksa oleh takdir. Bil jabarut, orang yang memimpin umatku tapi dengan memaksa. Ada orang sekarang jadi pemimpin karena memaksa. Ada. Pak RT, Pak RW, tolong pilih ini. Kalau tak pilih, tak turun dana. Bil jabarut. RT dipaksa karena kades mau naik. Tolong yang gubernur, bupati, presiden jangan tersinggung. Aku cerita kades di sini. RT, tolong pilih ini. Kalau tidak, awas, tak turun dana kalian. Bil jabarut. Akan ada sekelompok manusia memimpin umatku nanti di akhir zaman, tapi dia dengan memaksa. Setelah dia berkuasa dengan memaksa, apa yang dia lakukan? Liyudhilla man a'azzallah, menghinakan yang dimuliakan Allah, wa yu'izza man adhallallah, memuliakan yang dihinakan Allah. Yang dimuliakan Allah dihinakannya, yang dihina Allah dimuliakannya. Ada tak zaman sekarang? Saya ulang sekali lagi. Yang dihinakan Allah dimuliakannya, yang dimuliakan Allah dihinakan. Drama Korea, K-pop, itu kan dihinakan Allah kan? Katanya prestasi. Penghafal Quran, anak-anak muda yang ganteng, good looking, bilang radikal.
Udah nampak kalian contohnya? Aku kasih contoh aja. Mau percaya, alhamdulillah. Tak percaya, udah aku jelaskan. Berkuasa karena memaksa, setelah berkuasa menghinakan yang dimuliakan Allah, memuliakan yang dihinakan Allah SWT. Hebat tak Nabi Muhammad? Hebat. 1400 tahun dia sudah meninggal, tapi ucapannya tetap eksis sampai hari ini. Banyak filosof-filosof itu cakapnya tak. Jangankan filosof, kita aja kadang bercakap hari ini, besok tak laku lagi. Nabi SAW 14 abad bisa. Tolong kalau waktu udah habis kasih tahu. Masjid-masjid lain tak ada kasih tahunya. Masjid Al-Muqaddis ini orangnya suci-suci, bersih-bersih. 6.13 stop, kita sholat sunat isya. Wal mustahillu hurmatullah, orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dihalalkan Allah diharamkan. Semua yang diharamkan Allah dihalalkan. Sampai-sampai babi pun dihalalkan. Babi itu yang haram tuh dagingnya aja. Kalau bulu babi tak apa-apa. Enak kali rotinya tadi Ustaz. Crispy. Apa tak enak? Kuasnya bulu babi. Bahkan sampai ke kuas untuk memoleskan bedak tu kayak bulu babi. Bagaimana kita tahu cara membedakan itu kuas ijuk dengan kuas bulu babi? Ambil sebatang dua batang, bakar. Kalau tercium bau rambut berarti bulu babi. Lebih gurih, lebih lembut, lebih tenang. Hati-hati. Menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wal mustahillu min itrati ma harramallah, menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Makna itrati, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ku tinggalkan pada kamu dua perkara, intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini maka kamu tak akan sesat selamanya. Dalam Sahih Muslim, kitab Allah wa itrati ahli baiti, kitab Allah dan keluarga. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidah Fatimah. Fatimah punya anak, nama anaknya Sayyidina Husain. Husain punya anak, nama anaknya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Ghuraidi. Ali Al-Ghuraidi punya anak namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak namanya Isa. Isa punya anak namanya Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir ini, muhajir artinya hijrah. Hijrahlah dia ke Hadramaut, Tarim, Yaman. Sampai di sana beranak pinaklah dia. Salah satu nama anaknya itu adalah Abdurrahman As-Saqqaf. Saqqaf artinya atap. Kenapa disebut atap? Karena ilmunya, bangunannya yang paling tinggi apa? Atap. Jadi kalau ada orang ilmunya paling tinggi, Saqqaf, atap. Karena orang Indonesia payah menyebut Saqqaf. Siapa namanya? As-Segal, As-Saqqaf. Anak-anak As-Saqqaf inilah, keturunan dari As-Saqqaf inilah. Ada Asy-Syihab, ada Al-Idrus, ada, inilah keturunan As-Saqqaf. Lalu cabang-cabang yang lain ada Al-Haddad. Inilah keturunan itrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Riau ini cinta tak kepada keturunan Rasulullah? Mana buktinya? Nanti antum pergi ke Jakarta, ada Habib Rizik Syihab, ada Habib Bahar bin Sumait, ada Habib Ali Zainal Abidin. Di Yaman paling banyak Habib. Di Mesir Habib. Wakil Rektor Al-Azhar itu Habib, keturunan dari Al-Husain. Di Maroko, Raja Maroko itu Habib. Jadi kalau ditanya orang, ada Habib di Pekanbaru. Siapa Habib Pekanbaru? Habib Taufik As-Segaf, Habib Muhammad bin Syihab. Ketahuan tak pernah ikut pengajian Habib. Ustaz Somad Habib. Gimana Habib hidung pesek? Habib itu diambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Orang yang kita cinta itu disebut dengan Habib. Orang Mesir kalau dia manggil suaminya, ya Habibi,
Ya Habibi, artinya kekasih. Kawan kami ada orang Aceh, namanya Habibi. Jadi waktu kami naik bis, ada kawan manggil, Habibi, Habibi. Semua orang Mesir nengok. Habib artinya orang yang kita cinta. Mudah-mudahan dengan cinta kepada anak cucunya, maka disatukanlah kita kepada datuknya, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Mana tahu nanti kalian kuliah ke Jakarta, kuliah ke Surabaya, ditanya sama orang Jawa, kalian dari mana? Dari Riau. Ada Habib di Riau. Sayang kalian sama cucu Rasulullah. Jawab, kami lebih sayang daripada kalian kepada cucu Rasulullah SAW. Kalian hanya ngasih tanah, kalian hanya ngasih kebun. Kami orang Riau, raja kami Sultan Siak, anak gadisnya Tengku Embung, dinikahkannya dengan Habib Utsman Shahabuddin. Maka itulah keturunan-keturunan raja-raja itu menjadi Habib. Al-Habib Sultan Syarif Qasim. Tapi saya kalau pergi ke kerajaan-kerajaan itu jumpa sama sultan-sultan. Pernah saya ceramah ke Langkat. Tahu Langkat? Langkat itu sebelum Aceh, Sumatera Utara, mau naik ke atas, itu kabupaten terakhir naik Kabupaten Langkat. Di situ ada kerajaan Melayu Langkat. Selesai saya ceramah khutbah di Masjid Tanjung Pura, pas sudah turun di stop mobil. Stop. Kenapa? Saya bilang, Sultan Langkat mau jumpa Ustaz. Sultan. Pas jumpa, Ustaz Abdul Somad, kami mau jumpa datuk-datuk engkau dulu. Hubungan baik dengan datuk-datuk kami. Ada Sultan. Tapi di Siak tak ada lagi Sultan. Sejak Sultan terakhir, Sultan Syarif Qasim II, dia tak punya anak. Habis. Tinggallah istana. Dan orang pun banyak tak tahu sejarah. Tak tahu dia hubungan itu dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah kau ke istana Siak? Pernah. Ada kau tengok nasabnya? Enggak, aku cuma mau nengok cermin awet muda ya. Apa tak awet muda? Bedak 3 inci. Watarikus sunnata, orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Apakah orang di masjid subuh ini meninggalkan sunnah? Semua yang hadir di sini menghidupkan sunnah, menghidupkan masjid, menghidupkan sunnah. Cuman kadang banyak orang terjebak pada sunnah ini, dianggapnya sunnah itu yang fisik aja. Yang kalian ikuti pengajian Abu Somad tuh, dia itu tidak menghidupkan sunnah, dia tak berjenggot. Satu yang tak kubuat, masa yang 99 kalian hilangkan? Tipis sekali pergaulan beliau. Jadi jangan i'dilu wa aqrabu littaqwa. Adil lah. Bersikap adilnya gara-gara satu tak dibuat orang. Gara-gara hujan sehari, hilang kemarau setahun. Satu yang tak dibuat orang. Lalu kita salahkan. Oleh sebab itu maka kita mesti adil. Sunnah itu tidak hanya sifat zahir, tapi bukan saya menyalahkan yang pakai jenggot. Bersorban sunnah, pakai jubah sunnah. Kalau Habib-Habib itu dari ujung rambut ke ujung kaki sunnah. Di atas pakai sorban, berjenggot, pakai celak. Ismin, Nabi pakai celak. Ternyata setelah diteliti, pakai celak itu obat untuk menyegarkan mata. Pakai cincin di kelingking, Nabi pakai cincin di kelingking. Pakai tongkat. Jadi kalau nampak antum ada ustaz belum tua kali, masih muda 30-40, tapi pakai tongkat. Dan Nabi itu pakai tongkat. Semua Nabi pakai tongkat. Cuman paling hebat tongkat Nabi Musa, dipukulkannya 12 mata air memancar. Ustaz sekarang pakai tongkat, keran air mati. Watarikus sunnata. Jadi kita semuanya di Pekanbaru ini melaksanakan sunnah, meramaikan masjid sunnah, ikut pengajian sunnah, hormat kepada ulama sunnah. Maka kita di sunnah. Hadis akhrajahu at-Tabrani. Hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tabrani. Wa sahhahu Ibnu Hibban, dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban wal Hakim. Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih. Imam Tabrani mengatakan, Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Kalau sudah ulama mengatakan sahih, ikut saja, manut wae. Saya tidak percaya dengan Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim kau tak percaya, tapi pilot pesawat kau percaya?
Ada orang zaman sekarang, Imam Hakim dia tak percaya, Imam Tirmidzi dia tak percaya, Imam Ibnu Hibban dia tak percaya, tapi pilot pesawat dia percaya. Mana contohnya? Buktinya kalau dia naik pesawat tak pernah diceknya pilot itu, mana rem tangan handbrake-nya, ini giginya matic apa manual. Sama ulama tak percaya, tapi sama pilot pesawat percaya. Rupanya pilot itu sakau. Banyak kan pilot yang dites ternyata positif. Oknum, tidak semua pilot. Paham yang saya cakapkan nih? Maksudnya percaya kepada ulama yang memandai-mandai. Tak percaya sama saya tak apa-apa, karena saya tak pernah bicara menurut pendapat saya. Saya bicara menurut ulama. Belum pernah saya berfatwa menurut saya ya. Saya sadar saya bukan ahli fatwa. Walaupun kalau mau saya cetak kartu nama ini lebih panjang dari amplop lagi. Tapi dia tak mau. Hadis 18 dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf, dari bapaknya, dari kakeknya. Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Inni akhafu ala ummati min salasin." Yang aku khawatirkan terjadi menimpa umatku ini ada 3. Yang pertama, min zallati alimin, orang berilmu terpeleset. Orang berilmu silap. Orang berilmu salah. Kalau ada satu orang penumpang salah dia, satu orang penumpang bis salah dia, yang salah berapa orang? Siapa pakai blender dia? Kalau ada satu penumpang bis salah dia, silap dia, yang salah berapa orang? 1. Tapi kalau supir busway salah, berapa yang ikut salah? Tengok penumpangnya dulu. Itulah bahayanya kalau seorang berilmu salah. Makanya saya selalu mengatakan, menurut buku yang pernah saya baca begini. Tapi kalau kalian mau lagi, tanyalah Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Dia itu 13 tahun di Madinah dan dia jurusan fikih. Ada gitu saya jawab kan? Tak pernah saya mengatakan ini menurut saya, yang lain daripada saya itu upil-upil aja itu. Tak pernah. Oleh sebab itu maka menurut buku yang pernah saya baca, menurut guru-guru saya dulu, jangan sampai kita mengaku kita yang paling ulamanya. Menurut ulama, maksudnya menurut ulama itu dia, yang lain daripada dia itu tak ulama. Zallati alimin. Jangan sampai kita salah. Yang kedua, wa min hawa muttaba'in, mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau dipeturutkan, nafsu makan, nafsu minum, nafsu politik, nafsu mau terkenal, nafsu mau dipuji-puji orang. Ada orang nafsu makannya tak pada kuat, nafsu berbini pun tak kuat, tapi nafsu politik kuat. 50 tahun jadi kades tak turun-turun, gigi habis turun udah, dia tak juga mau turun. Nafsu politik. Ada pula orang nafsu politiknya tak pada kuat. Bapak mau jadi RT, saya udah dunia ini tak ada, tapi ingin dipuji-puji orang. Kalau dipuji ustaz lain mengamuk. Ada ustaz di Pekanbaru, siapa namanya? Ustaz Somad. Kata orang dia tuh hebat. Mana pula hebat dia? Hebat aku lagi. Nah, jadi hawa nafsu orang ini macam-macam. Hawa mutabak, jangan turutkan hawa nafsu. Bagaimana caranya biar supaya tak ikut hawa nafsu nih Pak Ustaz? Sering-sering ke liang lahat. Asal ditengok liang lahat itu insya Allah hilang nafsu. Nafsu makan dulu ya. Asal dah agak jauh sedikit dari liang lahat itu baru muncul. Maka sering-sering menengok liang lahat. Balik dari sini pergi ke liang lahat. Bapak yang ibu itu suka shopping ke mall, bawa ke liang lahat. Kalau perlu sehari 3 kali, cuma makan obat. Asal dia minta uang belanja, bawa ke liang lahat. Wa min hukmin jairin, dari hukum yang curang, hukum yang jahat. Datanglah orang menjumpai Nabi Muhammad SAW mau menawar, ya Rasulullah, ini ada pencuri, namanya Fatimah, nama ayahnya Aswad. Apa arti Aswad? Hitam. Jadi Fatimah bintil Aswad, Fatimah anak Pak Hitam. Mohon maaf Pak Hitam, jangan tersinggung.
hitam ini kepala suku. Kalau dipotong tangan anaknya, maju satu suku. Masa anak pejabat dihukum? Jadi mau dimintakan di lobi ke Nabi supaya dikasih dispensasi. Merah wajah Nabi, marah. Inna ahlaka man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu dihancurkan, dibinasakan Allah gara-gara ini. Idza saraqa fihi musyarif taraku, kalau yang mencuri itu orang mulia, pejabat, anak orang kaya, dibiarkan. Wa idza saraqa fihi mudha'if, tapi kalau yang mencuri itu orang lemah, rakyat jelata, aqamu alaihi al-had, ditegakkan hukum yang jahat. Ada tak ini sekarang? Saya tak ada jawab, kalian aja bilang ada. Akhrajahul Bazzar, disebutkan oleh Imam Al-Bazzar, nama kitabnya Musnad Al-Bazzar. Imam Tabrani kitab besarnya Al-Mu'jam Al-Kabir, ada namanya Al-Mu'jam Al-Awsat, ada namanya Al-Mu'jam As-Shaghir. Guru Imam Tabrani itu dihitung-hitung 3.500 orang. Coba antum hitung guru TK, MDA, PAUD sampai kuliah, ada 3.500 orang. Makanya jangan ngaji cuma sama satu ustaz saja. Ngaji sama Ustaz Saidul Amin, ngaji sama ustaz-ustaz lain, supaya jangan fanatik. Ngaji sama ustaz-ustaz Yayasan Tabung Wakaf, supaya kita jangan fanatik buta hanya kepada satu ustaz saja. Ustaz cuma satu, Ustaz Abdul Somad. Selain itu bukan ustaz. Gilo. Gelo atuh, tolong sudah. Hadis ke-19. Sampai ke berapa nih Pak Ustaz? Sampai 20. Habis itu kita sholat Isya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, la yaqbalu Allahu li sahibi bid'atin shauman. Orang yang melakukan bid'ah dhalalah, puasanya tak diterima, wala salatan, salatnya tak diterima, wala hajjan, hajinya tak diterima, wala umratan, umrahnya tak diterima, wala jihadan, jihadnya tak diterima, wala sarfan wala adlan, perbuatan dia meninggalkan dosa, sarfan namanya, perbuatan dia mengikuti perintah Allah dan Rasulullah, adlan namanya, wala sarfan wala adlan, tak diterima. Yakhruju minal Islam, keluar dia dari Islam, kama yakhruju sya'ru minal ajir, sebagaimana keluarnya rambut dari tepung. Pernah nengok tepung? Pernah nengok rambut? Menengok rambut dalam tepung? Bilang aja pernah. Tepung ada rambut. Kan udah jadi pepatah Melayu tuh, macam menarik rambut dari tepung. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah dhalalah, maka dia keluar dari Islam macam keluarnya rambut dari tepung. Apa maksud keluar rambut dari tepung? Mudah, ringan. Cobalah tarik rambut dari tepung, ringan kan? Coba tarik duri ikan dari leher. Coba tarik anak panah dari perut, masuk anak panah atau mata kail pancing, kan payah. Tapi kalau rambut dari tepung, begitulah mudahnya orang keluar dari Islam gara-gara melakukan bid'ah dhalalah. Kalau ada orang berdoa meminta ke pokok kayu, bid'ah dhalalah. Kok kenapa minta ke pokok kayu? Saya sebenarnya mintanya sama Allah, cuman Allah itu sudah menurunkan sesuatu ke pokok kayu ini. Apa pula? Saya minta kepada penjaga pokok kayu ini. Ada jin Islam di sini Pak Ustaz. Udah lama dia di sini. Udah mengurus KTP seumur hidup dia di sini Pak Ustaz. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Hadis Ibnu Majah. Nama kitabnya Sunan Ibnu Majah. Hadis yang terakhir ke-20 dari Kasir Ibnu Abdullah Ibnu Amr Ibnu Auf, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah SAW berkata kepada Bilal bin Harith, bukan yang muazzin. Yang muazzin itu Bilal bin Rabah. Yauman, suatu hari, i'lam ya Bilal, ketahuilah wahai Bilal. Kata si Bilal, ma'alam ya Rasulullah. Ketahuilah yang wahai Bilal. Apa yang perlu ku ketahui wahai Rasulullah? Kata Bilal. Kata Nabi, i'lam, ketahuilah wahai Bilal, anna man ahya sunnatan min sunnati, siapa yang menghidupi satu saja sunnah dari sunnahku, umitat ba'di kana lahu minal ajri mithlu man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Siapa yang menghidupkan satu sunnah saja dari sunnahku, maka sesudah itu dia mati, sunnahku itu sudah hilang,
Tak ada lagi sunnah itu, tapi dihidupkannya. Sesudah aku mati, kana lahu minal ajri, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang itu walau sedikit pun. Ada satu sunnah yang sudah ditinggalkan orang, umitan min ba'di, dihidupkannya balik sunnah itu, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Sunnah pakai jubah, pakai sorban hampir punah di India, karena sorban orang Islam kalah dengan sorban orang Sikh, dengan sorban orang India. Ada sorban bid'ah, ada sorban sunnah. Datanglah ulama namanya Syekh Zakaria Kandahlawi, kemudian Maulana Ilyas, kemudian mereka hidupkan lagi sunnah. Sunnah pakai sorban, sunnah pakai jubah, sunnah berjenggot, yang sudah mulai musnah, mati, dihidupkannya lagi. Man ahya sunnatan min sunnati, siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnahku, umitat min ba'di, sunnah itu sudah mati setelah aku meninggal, kana lahu minal ajri, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya sampai hari kiamat, dan orang itu pahalanya tidak berkurang sedikit pun. Bisa apa tak bisa? Bapak punya 100, saya ambil 1, punya bapak tetap 100 atau berkurang? Berkurang. Tapi kata Nabi tak berkurang sedikit pun. Dulu susah menjelaskannya, zaman sekarang mudah. Ada satu mahasiswa punya ceramah Abdul Somad 100, datang kawannya mengkopi, di kopinya, di pasnya, yang 100 tetap 100 atau berkurang? Paham kan? Yang gaptek ngangol. 6.13, sikit lagi, 3 baris lagi. Wa man ibtada'a bid'atan dhalalatan. Ini dia istilah bid'ah dhalalah. Jadi tidak semua, siapa yang melakukan bid'ah dhalalah la yarda Allah, tidak diridhai Allah wa rasuluh dan Rasulullah SAW, kana alaihi mithlu atham, maka dia dapat dosanya min amali man amila biha, orang yang melakukannya, la yang dzalika min auzarin nasi syai'an. Jadi kalau ada orang di Pekanbaru ini buat satu bid'ah dhalalah, diikuti oleh orang Pekanbaru 1.300.000, penduduk Pekanbaru ini 1.200.000, maka dia dapat dosanya sampai hari kiamat. Namanya dosa MLM, multi level marketing, mengalir terus. Makanya jangan buat bid'ah dhalalah. Tapi kalau bid'ah hasanah, maka insya Allah dapat pahalanya sampai hari kiamat. Amin. Akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Apa status hadis ini? Wa qala haditsun hasan. Hadisnya hadis hasan. Subuh kemarin di Masjid Hijratus Sabirin yang mengawal pakai baju-baju hitam. Di Masjid Al-Muqaddis nih, hang jebat, hang tua, hang lekir, semua hang-hang keluar subuh. Hang-hang yang tak sembahyang subuh ya. Bangga kita jadi orang Melayu, betul? Hang masker keluar. Kita pertemuan berikutnya dari di masjid Baitul Mu'tamar Rumbai, Simpang 4. Yang terus pula itu ke Simpang Bingung itu. Dari Simpang Bingung itu untuk mendapatkan simpang yang mendapat hidayah jauh lagi. 7 jam baru dapat simpang. Namanya simpang Benar, Rokan Hilir. Dari Simpang Bingung ke Simpang Benar itu jauh. Oleh sebab itu Simpang 4 belok kiri ada Masjid Baitul Mu'tamar. Survei memang dari hari ini. Pengajiannya bulan depan. Insya Allah kita ada 12 pertemuan sampai Desember 2020. Kalau hidup 2021 kita lanjutkan. Andai saya tak hidup, dilanjutkan Ustaz Almo. Soal sunat Isra 2 rakaat. Yang bisa, yang tak bisa duduk aja. Nanti habis tanya jawab, saya akan jawab pertanyaan 5, 7, 10 pertanyaan. Nanti habis itu baru kita bubar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.